Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hilal Ramadan dari kelas 4G Manajemen Universitas Bina Bangsa. Saya di sini akan menerangkan dan mengisi tugas manajemen keuangan, yaitu dosen pembimbing ialah Pak Ardi Hidayat. Sekarang kita masuk langsung dengan pembahasannya. Apakah yang saudara ketahui tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta proses terbentuknya APBN termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam tersusunnya APBN di Indonesia? Jelaskan. Rencana tahunan pemerintahan yang disetujui negara dan prosesnya terbentuk APBN, adanya perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. Lembaga yang terlibat ialah ada Presiden, Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, kementerian serta lembaga teknis terkait. Dan yang kedua, coba bandingkan antara APBN dalam era Orde Baru dengan APBN dalam era otonomi daerah. Pos-pos manakah yang secara signifikan membedakan di antara kedua jenis bentuk APBN tersebut? Yang pertama ialah ada Orde Baru. Pos penerimaan dalam negeri dikelompokkan menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan di luar menyebabkan gas alam. Dan yang kedua adalah ada otonomi daerah, pos pendapatan dan hibah, yang membedakan lagi menjadi pos penerimaan dalam negeri dan pos hibah. Selanjutnya ialah ada kebijakan anggaran dibedakan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, yang defisit dan yang surplus. Manakah di antara bentuk kebijakan anggaran tersebut yang baik untuk negara Indonesia pada saat ini? Jelaskan mengapa saudara memilih bentuk anggaran tersebut. Saya memilih anggaran APBN surplus karena dapat memaksimalkan penerimaan negara, menstabilkan keadaan perekonomian, mengurangi pengeluaran pemerintah, mencegah dan mengendalikan inflasi. Dan yang keempat, penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Jelaskan pernyataan tersebut secara singkat saja. Ya, di sini saya akan menerangkan bahwa karena pemerintah meningkatkan penerimaan rutin lewat perpajakan, jangan sampai mengurangi kemampuan dan kemauan masyarakat untuk bekerja maupun berinvestasi. Hal ini tergantung pada jenis pajak dan objek pajak yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya ialah nomor 5. Apakah ada keterkaitan antara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan struktur perekonomian dan perubahannya? Jelaskan. Hubungan APBN dan pelaksanaan perekonomian memiliki hubungan yang sangat erat, di mana APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi. Selain itu juga bisa menentukan kebijakan makro dan mikro. Dan selanjutnya nomor 6, anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Jelaskan pernyataan tersebut secara ringkas. Tujuan dari penyusunan anggaran belanja pembangunan adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang diharapkan dan dalam pembangunan. Selanjutnya ialah jelaskan yang nomor 7, jelaskan bagaimana pajak dan tarif impor dapat digunakan sebagai alat untuk realokasi faktor-faktor produksi. Karena bahan-bahan baku serta alat-alat mesin yang bersifat pendek, harga digunakan tarif rendah. Tujuan agar produsen dapat mengelola bahan baku tersebut menjadi barang jadi yang tertentu, disertai pola dengan kesempatan harga yang lebih luas. Selanjutnya yang terakhir ialah benar. Yang nomor 8, benarkan bahwa pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Jelaskan jawaban saudara. Karena sistem pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien, maka kebijakan perpajakan untuk tujuan alokasi sektor faktor-faktor produksi belum dikatakan berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.